Lagi-lagi, sidang kasus pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali diwarnai kericuhan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 7 Agustus kemarin, berlangsung panas sejak awal dimulai. Nikita terlihat menunjukkan ekspresi emosional sejak memasuki ruang sidang hingga akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menskors jalannya persidangan guna meredakan ketegangan. Kericuhan memuncak saat pemeriksaan saksi bernama Samira, pemilik akun TikTok, Dokter Detektif. Dalam kesaksiannya, Samira mengungkap isi percakapannya dengan Nikita melalui pesan singkat. Namun, keterangan Samira beberapa kali dipotong oleh jaksa penuntut umum yang menilai ada bagian-bagian pernyataan yang tidak relevan atau perlu diklarifikasi lebih lanjut. Menariknya, kericuhan ini turut mendapat perhatian dari seorang pakar ekspresi, Dodi Triasmara. Pada kesempatan ini, Dodi mencoba mengartikan emosi dan bahasa tubuh Nikita selama persidangan. Diam. Pasti ada yang men-trigger itu ya, istilah saya, karena di potongan sebelumnya tidak tersampaikan. Artinya tidak tersampaikan itu saya belum lihat ya potongan yang pertama ya. Hanya itu bisa jadi ada pemicunya. Hanya triggernya dia hanya sampaikan menurut Mbak Nik. Kalau dari konteks apa yang dia sampaikan, ya, lihat dulu dari konteksnya itu. Karena ketika saksinya, saya perkirakan ini saksinya dia nih, kayaknya saksinya Mbak Nik Mir ya. Nah itu berusaha menyampaikan sesuatu, tapi kemudian sering disela atau sering dijeda sama si grup JPU-nya gitu ya. Sehingga itu yang membuat Mbak Nikita merasa dapat perlakuan kurang fair gitu ya, karena ketika bisa jadi waktu saksinya siapa itu semuanya pasti boleh diperbolehkan untuk bicara, menjelaskan. Hanya kemudian ketika menjelaskan ini sering terjadi di potong. Itu yang trigger, dan itu pasti tidak terjadi hanya sekali ya. Akumulasinya numpuk, sampai di titik apalagi seorang Mbak Niki yang kemudian boleh dibilang juga punya ekspresivitas yang luar biasa gitu ya. Jadi dia pasti akan sampaikan itu dan ngomong saja. Ketika proses itu terjadi, karena orang kalau sudah lagi di titik emosi itu pasti logiknya juga nggak jalan, pun disuruh diam pun di satu titik tertentu, sehingga tidak membuatnya jadi lebih reda. Kenapa akhirnya si Mbak siapa yang dari JPU-nya itu juga merasa terpancing? Karena ya kalau itu hantamannya cukup bertubi-tubi, kalau bahasanya saya gitu ya. Jadi triggeringnya juga bertubi-tubi dan dia merasa lama-lama teragitasi juga. Gitu. Jadi awalnya dia berusaha untuk senyum, tapi lama-lama juga ada di kondisi membuat dia tidak merasa nyaman. Tak hanya Nikita Mirzani yang meluapkan emosinya di ruang sidang, amarah Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita juga tak luput dari sorotan publik. Usai majelis hakim memutuskan untuk menskors sementara jalannya persidangan, Fahmi terlihat terlibat adu argumen sengit dengan jaksa penuntut umum. Ketegangan di antara keduanya semakin memuncak ketika Fahmi secara terbuka menyampaikan keberatannya atas tindakan jaksa yang berkali-kali memotong keterangan Doktif. Menanggapi situasi ini, pakar ekspresi Dodi Triasmara memberikan analisanya. Menurutnya, luapan emosi yang ditunjukkan Fahmi bukan sekedar bentuk pembelaan profesional sebagai pengacara, tetapi juga dipicu oleh koneksi emosional yang kuat terhadap kliennya.
kuasa hukumnya Mbak Niki ya, kalau saya motif dari kuasa hukumnya Mbak Niki merasa dia juga tidak dalam kapasitasnya sesudah gitu. Tapi Mbak Niki yang merasa ini dari subjektif. Emosi itu akan sangat terkoneksi, apalagi secara ekspresi itu pasti akan sangat kelihatan. Dia ngelihat ada proses yang dia alami, dia mengalami situasi itu, dan ketika dia tidak bisa menyampaikan itu, nah akhirnya atau dia merasa dapat perlakuan yang notabene subjektifnya beliau, opini beliau bahwa dia merasa diperlakukan kurang setara gitu ya. Nah itu yang membuat dia kemudian menjadi memuncak. Itu satu trik, itu hanya pemicu saja. Di luar itu, tumpukan itu kan sudah terjadi ketika misalnya proses Mbak Niki untuk masuk ke dalam tahanan itu juga menurut Mbak Niki bukan sebuah perlakuan atau proses yang dia ada fair. Jadi udah numpuk tuh Mbak. Akumulasi itu yang kemudian membuat orang jadi mudah sekali, siapapun yang ada di posisi seperti Mbak Niki juga pasti akan mudah sekali terpicu. Akumulasinya lebih banyak cenderung ke bawah, sehingga ada orang yang kemudian mengambil reaksinya adalah dengan diam, karena bisa jadi marahnya sangat berlebihan. Jadi Mbak Niki modal orangnya lebih outspoken, lebih ekspresif, lebih ekstrovert. Jadi dia melontarkan, dia mengeluarkan energinya itu keluar ke orang lain. Nah itu yang membuat, dan kemudian kita lihat dalam tayangan itu modelnya adalah seperti itu. Luapan kemarahan yang ditunjukkan oleh Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, tak semata-mata muncul begitu saja. Selain karena mengganggu kesaksian, pemicu lainnya terjadi pada saat jaksa penuntut umum dinilai bertindak terlalu berlebihan. Ketegangan memuncak ketika salah satu anggota tim JPU tertangkap kamera tengah merekam momen kemarahan Fahmi di ruang sidang. Tindakan tersebut sontak memicu reaksi keras dari Fahmi dan para pendukung Nikita yang hadir di ruang sidang. Mereka menilai sikap jaksa bukan hanya tidak pantas, tetapi juga terkesan provokatif, seolah ini memperkeruh suasana yang sejak awal memang sudah memanas. Sorak-sorai pun menggema dari kursi pengunjung sidang, menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap tindakan yang dianggap sebagai bentuk arogansi dan intimidasi dari pihak penuntut umum. Lantas seperti apa tanggapan Dodi Triasmara menyikapi sikap jaksa penuntut umum pada saat itu? Ngarahnya bukan senang, tapi kemudian lebih ke titik contempt gitu ya. Contempt artinya underestimate whatever, apakah itu. Nah, saya belum bisa mendeskripsikan dengan lebih jelas. Kenapa? Karena kita perlu ngomong sama si Mbak JPU-nya untuk tahu sebenarnya apa yang ada di ininya dia. Tapi ketika di titik itu, di momen itu, dia melihatnya dengan, kalau bahasanya yang umum, dengan lihat sebelah mata, ini orang nggak ngerti proses. Pasti ada proses-proses sebelumnya. Yang kalau ini kan udah di ujung ya, di ujung. Jadi artinya ketika dia menyampaikan itu adalah akumulasi, kembali lagi. Akumulasi dari proses-proses yang terjadi dalam kegiatan persidangan itu ya. Bisa jadi kenapa, karena dia juga kok Mbak Niki responnya seperti itu misalnya. Jadi dia kok gitu ya, itu kan perasaan heran, tapi herannya kok ini apa sih nih gitu kan. Jadi kan bisa ada orang yang seperti itu kan. Pernah ketemu ada orang yang kemudian apaan sih nih, nggak begitu banget kali ya, nah gitu. Nah model pendekatannya seperti itu. Apakah bukan berarti juga, apakah pemahaman dia menganggap pemahamannya dia tentang sidang, bukti-bukti yang diajukan, nah itu yang kemudian bisa jadi munculnya dalam seperti itu.